izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Ramadan. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan nomor induk mahasiswa 289 2250 174. Sini saya akan memberikan materi pembelajaran mengenai manajemen logistik, terutama tentang efisiensi operasional. Baiklah teman-teman, mari kita mulai saja materinya. Sebelum itu, kita akan mengetahui dulu pengertian tentang logistik. Logistik merupakan manajemen aliran barang dan informasi untuk mencapai efisiensi operasional yang fokus pada pengolahan persediaan dan distribusi. Logistik merujuk pada proses perencanaan, implementasi, dan kontrol efisien dari penyimpanan, pengangkutan, serta distribusi barang dan layanan yang terkait. Peran logistik dalam bisnis sangatlah penting. Yang pertama, optimalisasi efisiensi. Logistik membantu mengoptimalkan rantai pasok dengan memastikan bahwa barang-barang tersedia dengan tepat waktu dan di tempat yang tepat. Ini membantu mengurangi biaya persediaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan meminimalkan pemborosan. Kemudian ada peningkatan layanan pelanggan. Dengan logistik yang baik, perusahaan dapat memberikan layanan yang baik kepada pelanggan dengan menyediakan pengiriman tepat waktu dan pemenuhan pesanan yang andal. Penyesuaian terhadap perubahan, logistik yang fleksibel memungkinkan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam permintaan pasar atau perubahan kondisi eksternal lainnya. Kemudian ada manajemen rantai pasok. Logistik bagian integral dari manajemen rantai pasok yang efektif. Ini melibatkan koordinasi dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya untuk memastikan arus barang yang lancar. Kemudian ada penghemat biaya. Dengan strategi logistik yang baik, biaya pengangkutan, penyimpanan, manajemen persediaan dapat ditekan, meningkatkan profitabilitas keseluruhan. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif, yaitu logistik yang efisien dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan dengan meningkatkan responsivitas, meminimalkan lead time, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, logistik bukan hanya tentang pengiriman barang, tetapi juga tentang mengelola seluruh aliran informasi dan material dalam operasi perusahaan untuk memaksimalkan kinerja dan keuntungan tujuan. Selanjutnya yaitu adalah analisis kebutuhan logistik, yaitu pentingnya analisis permintaan dan perencanaan kebutuhan untuk memastikan ketersediaan stok yang optimal menggunakan metode peramalan dan penentuan lead time. Dari topik-topik yang kita sebutkan, sepertinya kita tertarik mengenai rantai pasok atau supply chain management dan strategi operasi. Pada peramalan permintaan, yang ini adalah proses memprediksi permintaan produk atau layanan di masa depan, di mana peramalan yang tepat membantu perusahaan untuk merencanakan produksi, pengadaan bahan baku, dan distribusi dengan lebih efisien. Pengelolaan persediaan, ini berkaitan dengan manajemen jumlah, lokasi, serta waktu persediaan produk atau bahan baku. Tujuannya yaitu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelanggan dan biaya persediaan. Kemudian strateginya yaitu mencakup pengaturan dan pengelolaan rute, sarana distribusi, dan metode pengiriman untuk memastikan produk sampai ke tangan pelanggan dengan efisien dan tepat waktu, serta tidak ada waktu yang terbuang atau waktu yang disia-sia. Kemudian yaitu ada manajemen persediaan, di mana optimasi persediaan melalui perhitungan EOQ dan safety stock, menerapkan metode just in time untuk mengurangi biaya penyimpanan. Dan juga masih banyak strategi-strategi pada pengadaan serta sourcing pada logistik, seperti strategi pembelian, negosiasi kontrak, dan vendor management. Dari daftar ini, kita akan membahas yang pertama yaitu strategi pembelian. Yang ini melibatkan perencanaan dan pengembangan rencana untuk bagaimana organisasi akan melakukan pembelian barang atau layanan yang mencakup pemilihan vendor, kemudian pemantauan pasar, serta evaluasi risiko dan pengembangan strategi biaya. Serta yaitu ada negosiasi kontrak. Setelah vendor dipilih, proses ini akan berkaitan dengan bernegosiasi mengenai syarat-syarat pembelian atau kontrak dengan vendor tersebut.
Tujuannya yaitu untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan melindungi kepentingan organisasi. Vendor management ini berfokus pada manajemen hubungan dengan vendor setelah kontrak. Ditandatangani ini mencakup pemantauan kinerja vendor, menangani masalah atau konflik yang timbul, dan memastikan bahwa vendor memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak. Yaitu ada rute distribusi efisien, yaitu pemilihan rute distribusi yang efisien untuk mengurangi biaya transportasi menggunakan teknologi GPS dan optimalisasi jadwal pengiriman. Topik-topik seperti ini, yaitu pada mode transportasi, optimasi rute, dan manajemen jaringan, semuanya terkait dengan efisiensi logistik dan transportasi. Ini adalah area penting dalam manajemen rantai pasok dan operasi bisnis untuk memastikan pengiriman barang yang efisien dan tepat waktu. Pemilihan moda transportasi berkaitan dengan pemilihan metode transportasi yang paling efisien untuk memindahkan barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Optimasi rute mencakup mencari rute terbaik untuk pengiriman yang efisien, mengurangi biaya dan waktu perjalanan. Sementara, manajemen jaringan distribusi fokus pada pengelolaan alur barang dari produsen ke pelanggan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Semua ini penting untuk meminimalkan biaya, meningkatkan kinerja, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Teknologi dalam logistik. Pemanfaatan teknologi seperti RFID dan IoT untuk pelacakan inventaris dan monitoring kondisi barang. Biasanya, di dalam gudang yang kita kenal atau warehouse, itu menggunakan sistem RFID atau radio frekuensi, di mana ketika operator menggunakan itu untuk pengambilan barang serta pengecekan barang, itu akan otomatis diinput oleh SAP, di mana banyak sekali sistem yang ada pada itu. Salah satunya yaitu ada sistem Kanban, di mana sistem Kanban ini secara otomatis menghitung jumlah barang yang diambil, kemudian jumlah barang yang tersisa, dan akan langsung terkirim pada bagian komputerisasi pada perusahaan tersebut. Dan masih banyak lagi teknologi-teknologi yang canggih pada logistik di zaman ini. Seperti rak penyimpanan, kemudian rak yang sesuai dengan jenis barang, selektif, drive-in, pushback, dan lain-lain. Kemudian ada pengangkutan barang menggunakan sistem conveyor atau lift barang untuk mempermudah pemindahan barang. Kemudian identifikasi otomatis, pertimbangan penggunaan barcode atau FID untuk pelacakan otomatis inventaris. Selain itu, layout gudang juga sangat mempengaruhi pada logistik. Untuk merencanakan layout gudang efisien, teknologi penyimpanan yang tepat dan menerapkan sistem manajemen gudang WMS yang baik dapat mengikuti alur-alur seperti analisis kebutuhan, yaitu evaluasi jenis barang yang akan disimpan, ukuran, jenis karakteristik, volume inventaris, dan frekuensi akses. Kemudian ada pemetaan area. Tentukan zona-zona seperti area penyimpanan kering, penyimpanan dingin, zonasi berdasarkan kecepatan akses. Kemudian, optimalkan ruang, seperti manfaatkan ruang vertikal dan rak tinggi jika memungkinkan. Selain itu, ada rute pengiriman, yaitu pastikan layout mendukung alur kerja yang efisien dan mengurangi waktu tempuh dan memanipulasi barang. Selain itu, ada sistem manajemen gudang atau WMS, di mana pemilihan WMS atau platform WMS yang sesuai dengan skala yang dengan kebutuhan gudang Anda. Ada integrasi, yaitu pastikan WMS dapat terintegrasi dengan sistem lain, yaitu ERP dan SCM, untuk pertukaran data yang lancar. Kemudian ada fitur utama, pastikan WMS mendukung fungsi seperti manajemen stok, pelacakan inventaris real time, pengelolaan pesanan, dan analisis performa. Selain itu, pemeliharaan rutin juga dilakukan berkala untuk peralatan penyimpanan dan teknologi. Penggunaan ruang, memanfaatkan data historis untuk menyesuaikan layout dan penyimpanan guna meningkatkan efisiensi. Setelah itu ada pelatihan karyawan, pastikan karyawan terlatih untuk menggunakan sistem dan peralatan dengan benar. Dengan menggabungkan layout yang efisien serta teknologi penyimpanan yang tepat dan implementasi sistem manajemen gudang yang canggih, kita dapat meningkatkan efisiensi operasional gudang dan mengoptimalkan kinerja rantai pasok. Peran sistem informasi logistik atau LIS, kemudian penggunaan IoT dalam monitoring inventaris,
Selain itu ada analitik untuk pengambilan keputusan. Peran sistem informasi logistik atau LIS yang meliputi penggunaan IoT dalam monitoring inventaris dan analitik untuk pengambilan keputusan sangatlah penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen rantai pasok atau supply chain management. Yang pertama itu penggunaan IoT dalam monitoring inventaris. Sistem informasi logistik memanfaatkan IoT atau Internet of Things untuk memantau inventaris secara real-time. Contohnya, sensor IoT dapat dipasang pada rak penyimpanan atau barang untuk melacak lokasi dan kondisi barang secara otomatis. Dengan data yang terus-menerus diperbarui, perusahaan dapat menghindari kekurangan atau kelebihan stok, meningkatkan akurasi persediaan, dan mengoptimalkan siklus pengadaan. Selanjutnya yaitu ada analitik untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi logistik juga memanfaatkan analitik data yang untuk pengambilan keputusan yang mana lebih baik. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk data inventaris dari IoT dapat dianalisis oleh mengidentifikasi tren permintaan, memprediksi permintaan masa depan dan menilai kinerja rantai pasok, dan mengoptimalkan rute pengiriman. Keputusan yang didasarkan pada analisis data ini membantu perusahaan mengurangi biaya, kemudian meningkatkan layanan pelanggan serta mengelola risiko dengan lebih baik. Dengan kombinasi IoT dan analitik data, sistem informasi logistik dapat membantu organisasi menghadapi tantangan yang kompleks dan manajemen rantai pasok modern, sehingga memungkinkan mereka untuk menjadi lebih responsif, efisien, dan inovatif dalam menjalankan operasi logistiknya. Yaitu ada manajemen risiko logistik, di mana identifikasi risiko dalam rantai pasok dan pengembangan rencana mitigasi fokus pada keamanan barang dan ketersediaan transportasi. Penghematan biaya dapat dicapai melalui berbagai strategi seperti penggunaan teknologi yang tepat, negosiasi harga pemasok, serta restrukturisasi proses bisnis. Pengurangan risiko di sisi lain melibatkan identifikasi, kemudian penilaian, dan mitigasi risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi tujuan perusahaan. Strategi yang baik akan mencakup langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang terkait dengan keuangan, operasional, hukum, serta reputasi. Semua topik ini saling berkaitan menjadi bagian integral dari strategi manajemen komprehensif untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Dan selanjutnya adalah kemitraan dengan pemasok. Pentingnya kolaborasi dengan pemasok untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu pengiriman untuk menerapkan sistem evaluasi kinerja pemasok. Biasanya, perusahaan juga menggunakan outsourcing atau insourcing, di mana outsourcing yaitu praktik perusahaan menggunakan pihak eksternal untuk melaksanakan sebagian dari aktivitas dan layanan yang biasanya digunakan oleh karyawan internal. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan memberikan akses keahlian khusus. Di sisi lain, insourcing adalah strategi di mana perusahaan mempertahankan sebagian besar atau semua operasi dan fungsi dalam perusahaan tanpa menggunakan pihak eksternal. Keuntungan insourcing termasuk kontrol yang lebih besar dan fokus pada keahlian inti perusahaan. Ada juga penerapan Lean and Six Sigma. Lean and Six Sigma adalah metodologi terkenal untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas produk atau layanan. Lean bertujuan untuk menghilangkan pemborosan atau waste dalam proses bisnis, sementara Six Sigma bertujuan untuk mengurangi variasi dalam proses. Keduanya dapat digunakan secara bersamaan untuk mencapai hasil terbaik dengan fokus pada peningkatan terus-menerus dan pengurangan kesalahan. Ada pelacakan kinerja logistik, yaitu menggunakan KPI untuk mengevaluasi kinerja logistik, fokus pada tingkatan layanan dan biaya operasional. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional, di mana penerapan Kaizen dan Lean Management untuk terus meningkatkan efisiensi operasional, fokus pada pengurangan pemborosan. Kemudian ada penerapan teknologi terbaru, yaitu memanfaatkan big data dan analitik untuk mengoptimalkan proses logistik, fokus pada prediksi permintaan dan meningkatkan produktivitas. Dan selanjutnya yaitu ada tantangan dan peluang di masa depan. Logistik dihadapkan pada tantangan globalisasi dan kebutuhan layanan cepat, terdapat peluang integritas, integrasi, dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Banyak sekali tantangan dalam manajemen logistik, terutama pada kompleksitas rantai pasokan global, kemudian perubahan lingkungan dan dampaknya, kemudian keterlambatan dan kendala pada rantai pasok. Rantai pasokan global seringkali kompleks karena melibatkan jaringan luas dari pemasok, produsen, distributor, dan retailer yang tersebar di berbagai negara. Kompleksitas
Ini dapat meningkatkan tantangan seperti koordinasi, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda-beda di setiap negara. Perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, perubahan kebijakan, serta perdagangan atau krisis global seperti pandemi dapat memiliki dampak signifikan terhadap rantai pasok. Ini dapat mengganggu distribusi, ketersediaan bahan baku, atau bahkan mengubah pola permintaan konsumen secara drastis. Keterlambatan dan andalan dalam rantai pasok dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk masalah transportasi, kemudian kesalahan produksi atau gangguan di pelabuhan. Keterlambatan ini bisa mengganggu rencana produksi dan pengiriman, sehingga mempengaruhi layanan pelanggan dan biaya operasional perusahaan. Dalam kasus ini, kita bisa memberikan beberapa contoh pada perusahaan-perusahaan yang sukses dalam manajemen logistik. Tentu, kita akan membahas yaitu mengenai Amazon. Siapa yang tidak mengenal Amazon? Amazon telah dikenal karena kemampuan mereka dalam logistik yang efisien, terutama dengan layanan pengiriman 2 hari mereka, yang mendefinisikan standar baru dalam pengiriman e-commerce. Kemudian ada Walmart, yang telah mengembangkan rantai pasok dan distribusi yang sangat efisien, memungkinkan mereka untuk mengelola inventaris dengan baik dan menyediakan pengiriman yang cepat. Selanjutnya yaitu ada UPS. Ada satu perusahaan logistik terkemuka yang mengembangkan diri dalam pengiriman global dan manajemen rantai pasok yang kompleks. Serta ada FedEx dengan fokus pada teknologi dan inovasi dalam layanan pengiriman. FedEx telah menjadi salah satu pemimpin dalam industri logistik. Dan ada March, adalah perusahaan pengiriman kontainer terbesar di dunia yang terkenal karena operasi logistik laut mereka yang canggih. Analisis keberhasilan serta kegagalan. Amazon. Keberhasilan Amazon dalam logistik terutama terletak pada investasi mereka dalam teknologi dan otomatisasi yang memungkinkan mereka untuk memenuhi pesanan dengan cepat dan akurat. Selain itu, Walmart berhasil karena mereka fokus pada efisiensi rantai pasok, memanfaatkan skala operasi mereka untuk negosiasi biaya yang lebih rendah dengan pemasok dan transportasi. Kegagalan salah satu contohnya adalah Blockbuster, yaitu di mana kegagalan dalam mengantisipasi perubahan tren dan teknologi dalam industri hiburan. Mereka tidak berhasil beradaptasi dengan pergeseran ke arah streaming digital. Selanjutnya ada Toys R Us. Perusahaan ini mengalami kesulitan karena tidak dapat bersaing dengan penjualan e-commerce, terutama dari platform seperti Amazon. Analisis kasus dapat memberikan wawasan berharga tentang apa yang berhasil dan tidak berhasil dalam manajemen logistik dan operasi perusahaan. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi untuk menjaga daya saing. Kesimpulannya yaitu, perencanaan tepat waktu, jadwal pengiriman dan perjalanan harus diprediksi dengan tepat untuk menghindari keterlambatan atau kelebihan stok. Optimalisasi rute pengiriman, pemilihan rute terbaik untuk pengiriman dapat menghemat waktu dan biaya. Manajemen inventaris yang efisien, menerapkan metode seperti just in time untuk mengurangi biaya persediaan dan meminimalkan risiko overstocking. Kemudian teknologi informasi dan sistem otomatisasi menggunakan perangkat lunak dan teknologi canggih seperti IoT, kemudian memantau inventaris secara real-time dan mengoptimalkan proses pengiriman. Kemitraan yang kuat dengan pemasok, kerjasama yang erat dengan pemasok untuk memastikan pasokan yang tepat waktu dan kualitas yang baik. Pengelolaan risiko, memiliki strategi cadangan dan rencana kontingensi untuk mengatasi kemungkinan gangguan dalam rantai pasok. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.